Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:15, mohon izin untuk memulai kegiatan Bapak Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Zulfatus Salihah selaku Ketua MGMP Akuntansi Kabupaten Mojokerto dan juga Bapak Ibu Pengurus MGMP Akuntansi Kabupaten Mojokerto. Dan juga di sini ada Bapak Tommy Rizky Izal Kurni selaku pemateri dan juga tim pelaksana di kegiatan program pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk PPKB yang disupport oleh Universitas Negeri Malang dan juga seluruh peserta pelatihan Accurate pada malam hari ini Bapak Ibu guru hebat ya peserta pelatihan yang kami banggakan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmatnya malam ini kita diberikan kesempatannya dipertemukan dalam secara daring dalam kegiatan pelatihan Accurate bagi guru MGMP Akuntansi Kabupaten Mojokerto. Dan Alhamdulillah di malam ini kita sudah memasuki tatap muka untuk yang ketiga, Bapak Ibu. Kegiatan ini sekali lagi adalah merupakan implementasi dari program pengabdian kepada masyarakat yang tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru akuntansi khususnya dalam penguasaan teknologi software akuntansi berbasis digital yang telah banyak digunakan pada dunia kerja dunia industri saat ini Bapak Ibu dan kami juga berharap pelatihan ini menjadi salah satu ikhtiar bersama kita ya dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, serta juga tentu saja bisa mendukung implementasi dari kurikulum yang dulu Merdeka Adaptif dan juga sekarang telah revolusi ke kurikulum berdampak. Dan tentu saja ini perlu hal yang adaptif dan aplikatif Bapak Ibu semuanya. Kami juga tentu saja mengapresiasi semangat Bapak Ibu guru semuanya yang tetap antusias dari awal sesi kita saat offline di SMKN 1 Sukoh dan juga telah mengikuti pelatihan ini sampai di malam hari ini. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari Bapak Ibu semuanya dan tentu saja semangat seperti inilah yang ini mungkin menjadi inspirasi ya, sekaligus bukti nyata dari dedikasi Bapak Ibu semuanya dalam nantinya membentuk generasi akuntan masa depan yang tentu saja kompeten. Oke, sebelum memulai acara, Bapak Ibu, marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar, produktif, dan juga membawa keberkahan bagi kita semua, Bapak Ibu. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Oke, doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin langsung saja di sini tidak menunggu lama-lama. Di sini gimana Pak Tommy? Insya Allah sudah siap share screen ya Pak Tommy. Mohon bisa di share screen supaya nanti kita bisa melihat apakah sudah bisa tampil di device masing-masing Bapak Ibu dan monggo silahkan Bapak Tommy untuk memberikan materinya di sesi yang ketiga ini untuk menuntaskan. Insya Allah ada 15 transaksi atau 15 transaksi atau 20, sampai 20 transaksi yang bisa diselesaikan Bapak Ibu untuk malam ini. Nanti setelah Pak Tommy menyelesaikan materinya, mungkin kita ada diskusi sebentar Bapak Ibu ya terkaitan dengan persiapan untuk ujian sertifikasi jadinya. Untuk waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Tommy Rizky Rizal-Kurni. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dari Pak Tatas. Untuk selanjutnya, seperti yang diinformasikan bahwa untuk hari ini kita akan menyelesaikan dari pengerjaan Accurate yang sudah eh, kita lakukan kemarin. Kita sudah menyelesaikan sampai transaksi ke 15 kalau tidak 15. salah ya. Oke, jadi sekarang kita akan menyelesaikan sampai transaksinya selesai. Setelah itu, seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Tatas, nanti kita akan adakan sesi diskusi, ya, diskusi untuk terkait dari persiapan sertifikasi jadi. Jadi khusus sekarang ini
saya masih menyarankan Bapak Ibu untuk sertifikasinya CADE, tapi nanti kalau memang ada rezeki, kita coba tahun depan, kita ajukan proposal lagi, ya siapa tahu lolos juga untuk membimbing Bapak Ibu di CAP ya. Ya, tapi tergantung ya apakah diterima atau tidak. Tapi kalau tidak, misalnya Bapak Ibu mau tetap bimbingan ke kita, mau mengadakan sertifikasi CAP sendiri juga, monggo dipersilahkan. Gitu nih. Nanti akan lebih lengkapnya bisa nanti kita diskusi setelah ini. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu dapat dipersiapkan terkait dari akunnya Bapak Ibu. Jadi dapat dipersiapkan akunnya bisa dibuka dulu Bapak Ibu. Jadi yang dibuka nanti ada dua nggih Bapak Ibu. Yang pertama itu dari soal dan yang kedua yaitu dari database gitu. Kalau kemarin transaksi, oke. Nah, lalu saya buka juga. Nah, ini database-nya juga dibuka. Dari database itu kita juga bisa mengecek Bapak Ibu kalau lupa, ini misal lupa nih. Jadi di sini ada perusahaan, ada nih perusahaan, sebentar. Lalu ada log aktivitas untuk melihat aktivitas terakhir, yaitu saya mengerjakan transaksi di tanggal 17 gitu. Jadi transaksi di tanggal 17 atau transaksi 15. Itu nggih. Nah, ini transaksi tanggal 17. Oke, sudah. Jadi kita sekarang akan melanjutkan Bapak Ibu ke transaksi 16. Jadi di transaksi 16 ini kita akan membuat produk baru gitu. Produk baru itu namanya tepung sukun. Oke, kalau membuat produk baru itu hanya ada satu fiturnya, yaitu di fitur persediaan, lalu di barang dan jasa, Bapak Ibu. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan nanti bisa langsung konfirmasi, nggih, Bapak Ibu bisa unmute atau bisa menulis di chat, karena nanti akan saya jawab, Bapak Ibu. Oke, jadi kita pilih barang dan jasa dulu, Bapak Ibu. Nah, untuk ini aslinya kita tidak memperdulikan nggih, apakah ini dari Agus atau dari siapa, ini tidak dipedulikan. Jadi yang diperlukan itu harga-harga ini namanya, kodenya, seharusnya juga satuannya. Jadi seharusnya nama, kategori, dan juga satuan itu penting. Oke, kita ikuti dulu namanya tepung sukun, Bapak Ibu. Sukun. Kategori barangnya yang ada cuma umum. Jenis barangnya, jenis barang itu ada tiga, Bapak Ibu. Ada persediaan, yaitu barang yang kita jual beli. Oh, ada empat ya. Persediaan itu barang yang kita jual belikan. Lalu non persediaan itu ya barang lain-lain. Itu nggih. Jadi bisa kayak biaya produksi atau apa. Jasa itu kalau Bapak Ibu misalnya ada jasa pijat atau apa. Kalau industrinya servis atau jasa salon atau apa gitu nggih. Kalau grup, nah ini kalau Bapak Ibu menjual secara paketan atau bundling. Biasanya Bapak Ibu kan pernah tahu nggih kalau Lebaran itu ada paket Lebaran atau paket promo gitu. Jadi grup kalau memang ini terdiri dari beberapa macam produk. Nah, tapi kalau di sini itu cuma tepung sukun itu satu produk itu maksudnya di persediaan. Ininya barang dan jasa, kode barangnya. Nah, di sini ada kode nggih. Jadi ini di off-kan Bapak Ibu biar bisa kita isi ITM 009. ITM 009 gitu. Kalau Bapak Ibu masih on kan tadi, maka kodenya dibuat secara otomatis dari pihak Accurate. Tapi kan di sini sudah diminta untuk mengisi ITM 009. Jadi kita ikuti Bapak Ibu. Satuannya biasanya kalau tepung itu
Sebentar, tesis apa bungkus ya? Mungkin kita sepakati saja Bapak Ibu. Biasanya Bungkus Pak enak apa? Tonto. Bungkus saja Bungkus. nggih. Ya. Bungkus. Oke. Oke, ini langkah pertama Bapak Ibu. Tepung sukun, barang, umum, persediaan, ITM 009, lalu satuannya bungkus. Oke. Jadi seperti itu kita lanjut ke penjualan atau pembelian. Di sini itu yang kita pilih di bawah ini harga jualnya 15.000. Kalau harga jualnya tidak ditulis apakah boleh? Tidak apa-apa. Ini tidak diisi semuanya itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini hanya membuat defaultnya, jadi nanti setiap penjualan itu langsung tertulis bahwa tepung sukun dijual 15.000. Kenapa kok harga beli itu tidak diisi? Biasanya harga beli itu tidak dimasukkan karena biasanya dari supplier kan harganya naik turun ge, tepung sukun ge. Sedangkan kalau kita jualan kita konsisten untuk menjual dengan harga segitu. Jadi makanya biasanya harga beli tidak diisi karena biasanya harganya inkonsisten, bisa naik turun. Kalau mau diisi nggak apa-apa kalau memang ada keterangannya bahwa harga belinya berapa dan itu harganya standar gitu. Tapi kalau sudah diisi, misalnya harga belinya berbeda, masih bisa diedit lagi kok Bu. Jadi tidak ada masalah gitu Bapak Ibu. Nggih. Oke, jadi harga beli tidak usah diisi, yang diberikan harga jual. Lalu PPN-nya itu diisi 11%. Loh, Pak, ini kan 10%, nggak apa-apa. Jadi memang defaultnya tulisannya tadi PPN 11%, tapi nanti secara prinsipnya akan mengikuti eh, tahunnya. Gitu, nggih. Kalau di bawah tahun 2000, saya lupa kebijakan pajak 2022, nggih. Jadi di bawah 2022 itu biasanya nanti pakai 10%, di atas itu nanti pakai 11%. Dasar pengenaan pajak 100%. Jadi ini bukan persentase PPN Bapak Ibu, namun persentase nilai yang akan dikenakan PPN. Gitu. Jadi 100% dari harga produk ini, 100% dari nilai produk itu akan dipajakkan. Gitu. Jadi cuma ini dan ini. Oke. Kalau sudah itu ini selesai. Jadi stok nggak usah ditambahkan, akun nggak usah, gambar nggak usah, lain-lain tidak usah. Gitu. Jadi hanya dua ini saja Bapak Ibu yang diisi, cuma umum dan penjualan atau pembelian. Kalau sudah itu disimpan. Nah, kalau sudah berarti kita sudah selesai menambah namanya Bun. tepung sukun, yaitu di sini tepung sukun. Masih nol. Kenapa? Karena memang belum ada pembelian. Gitu Bapak Ibu. Jadi 16 seperti itu. Oke, kita lanjut ke 17 Bapak Ibu. Tanggal 19 Januari 2018, perusahaan membeli persediaan secara tunai. Oke, prinsipnya ketika kita membeli, maka, ketika kita membeli, maka prinsipnya adalah melakukan faktur. Oke. Tapi ini sebenarnya menurut saya salah karena ini kopnya CV Tepung Manis harusnya di sini faktur penjualan. Harusnya. Kalau kalau ini kopnya CV Surya Sejahtera, baru faktur pembelian gitu nggih. Nggak apa-apa memang ada kesalahan penulisan saja tapi kita memahami maksudnya. Nah, kalau pembelian itu biasanya ada dua, ada pembelian secara kredit dan pembelian secara tunai. Kalau kredit maka berhenti di faktur pembelian saja gitu nggih. Kalau secara tunai setelah di faktur pembelian harus diproses pembayaran gitu nggih. Jadi kita masuk ke pembelian, faktur pembelian, nggih, faktur pembelian. Setelah itu nanti harus diproses pembayaran. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi ada dua langkah setelah di pembelian, lalu diproses pembayaran. Jadi jangan lupa, karena kadang-kadang dianggap kalau sudah pembelian, kita selesaikan di faktur. Nah, itu kadang-kadang yang membuat salah. Karena keterangannya di sini tunai harus dilakukan proses pembayaran.
Jadi pemasoknya kita isi CV tepung manis, nomor formnya, nomor faktur pembeliannya, ini ya, manis 4, 4545. Oke, manis 4545. Tanggalnya tanggal 19 Januari 2018. Oke, sekali lagi kita harus mengingat apakah ini transaksi pertama kali atau transaksi yang sudah ada sebelumnya atau diawali dari kejadian sebelumnya. Karena ini transaksi pertama kali, maka harus kita pakai loop. Kalau transaksi ini dari transaksi selanjutnya, kita harus ambil dari pesanan, penerimaan, atau yang lain sebagainya. Ini saya pastikan bahwa ini transaksi pertama. Kalau transaksi pertama itu kita langsung masuk ke loop ini, lalu kita isi tepung beras. Tepung beras. Nah, setelah kita isi tepung beras, kuantitasnya itu ada 500. Nah, kalau tadi kita buat default tadi harga beli, nah nanti langsung muncul otomatis di sini, Bu. Bapak Ibu nggih, harganya defaultnya berapa. Tapi meskipun di sini misal sudah muncul angka defaultnya 5.000, kita masih bisa mengotak-atik dan merubah angkanya kok. Jadi nggak apa-apa gitu. Apa Jadi enggak masih aman. tepung sukun Pak Tommy itu apa enggak salah itu tanggal tujuh Oh ya, belas oh ya, enggak tepung sembilan sukun. belas Oh ya. ya, oke oke, mohon maaf tulisannya terlalu kecil. Oke, saya lanjut lagi 500. Terima kasih Bu atas konfirmasinya. Harganya itu G, pengaruhnya tadi kalau kita isi harga beli di sini, tapi kalau kita tidak isi, maka kita mengisinya secara manual. Begitu. Nah, setelah itu diskon, tidak ada diskon, harganya 2,5 juta, PPN 11%. Nanti kita sesuaikan PPN-nya diganti jadi 10%. Gitu. Jadi nominalnya sudah sama nggih, 2750.000, 2750.000 atau 2.750.000 rupiah gitu. Oke, kalau masih berbeda pajaknya belum dirubah. Jadi pajaknya ini diklik persennya, tarifnya diganti tarif 10%. Gitu nggih. Bisa diatur pengaturan Oke. pajak awal itu bisa ya Pak Tommy ya biar nggak lupa mungkin ya. Oh, ini misal pun salah, ini misal salah nggih. Ini Ya, saya contohkan yang salah. Ya, nanti pasti nanti ada notifikasi. Tapi sebentar lagi saya contohkan yang salah ini nggih, Bapak Ibu nggih. Nanti nomor faktur kita isi dulu nggih. Manis 4545. Setelah itu syarat pembayaran tidak ada keterangan, alamat kita isi, keterangan berarti pembelian tepung sukun. Oke, setelah itu tanggal 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 pengiriman itu. ya tanggal faktur pajak dan tanggal pengiriman. Kalau memang tidak diketahui, lebih baik tanggal faktur pajak dan juga tanggal pengiriman disamakan dengan tanggal transaksi. Begitu. 2018. Oke. Pengirimannya tidak ada keterangannya, berarti kita bisa lanjutkan. Nah, ini. Ini harusnya kalau ini yang ketiga kalau ada biaya lain-lain nggih, Bapak Ibu nggih, ada biaya pengiriman atau apa masuk ke sini. Oke, untuk yang ini karena ini secara tunai maka harus diproses pembayaran. Tapi punya saya itu pasti pajaknya salah nggih. Nanti kalau salah itu ini nanti Bapak Ibu yang terjadi. Nah, tarif pajak seharusnya 10%. Belum mengikuti UU nomor 7 tahun 2021 di mana per 1 April 2022 sebesar 11%. Jadi kita edit. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lupa itu akan
diingatkan oleh pihak Accurate sendiri. Luar motifnya. Oke, lalu tarifnya 10%. Oke. Jadi ada notifikasinya. Jadi tenang saja Bapak Ibu, semua aman. Lalu kita proses pembayaran. Oke, kita tunggu nanti masuk ke sini. Oke, banknya kita masuk ke bank ini. Nah, ini yang bawah nih. Nah, di sini pembayaran melalui bank. Jadi melalui bank, nilai pembayaran bisa kita refresh biar langsung keluar Bapak Ibu nilainya sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya ada telepon sebentar. Oh, sudah mati. Oke deh, nanti deh saya balas untuk teleponnya. Oke, untuk tanggal bayarnya tanggal 19 Januari 2018. Gitu nggih. Setelah itu di info lainnya metode bayarnya dengan tunai. Keterangannya pembayaran untuk pembelian secara tunai gitu. Pembayaran untuk pembelian secara tunai. Untuk keterangan ini, meskipun tidak wajib, lebih baik saran saya tetap diisi Bapak Ibu, sesuai dengan kejadiannya. Seperti apa? Kalau saya biasanya pembayaran untuk pembelian secara tunai ke mana itu biasanya saya kasih misalnya kepada CV tepung manis. Nah, kayak gitu. Ini boleh. Jadi kata-katanya beda-beda itu tidak masalah Bapak Ibu, tidak mempengaruhi penilaian. Gitu nggih? Jadi kata-katanya tidak mempengaruhi penilaian sama sekali. Oke, lalu setelah itu kita simpan, Bapak Ibu. Jadi eh, kita sudah isi, lalu di infonya sudah kita isi, maka kita simpan. Oke, dengan demikian transaksi 17 sudah selesai. Tuh. Oke. Untuk selanjutnya, perusahaan meretur kepada PT Boga Abadi atas tagihan tanggal 12 Januari 2018. Ternyata kejadian tanggal 12 Januari, kejadian sebelumnya itu ada yang diretur, yaitu tepung maizena jumlahnya 10. Gitu nggih. Jadi di Accurate sebenarnya ada dua fitur Bapak Ibu. Ini retur atas perusahaan meretur. Oh, pembelian. Oke. Retur pembelian. Jadi fitur untuk pengembalian itu ada dua macam. Ada retur, ada klaim. Klaimnya cuma di fitur kan tidak kita aktifkan. Jadi kalau retur itu berarti barangnya kita kembalikan dan kita kurangi hutangnya. Biasanya kan kayak gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Kalau klaim itu kayak klaim asuransi itu nanti kita mengirimkan barang rusak dikembalikan barang yang bagus. Gitu nggih. Jadi kalau kejadiannya perusahaan mengembalikan barang lalu barangnya dikembalikan lagi eh, barangnya diganti dengan produk yang bagus. Nah, itu namanya klaim. Jadi bukan masuknya ke retur tapi nanti diklaim. Loh Pak, ini kok gak ada klaim karena kita tidak aktifkan di pembeli di sini. Preferensi di fitur itu aslinya ada klaim pembelian. Nah, klaim pemasok. Ada juga klaim pelanggan, gitu nggih. Kalau kita aktifkan maka klaim itu muncul. Ini saya buktikan nggih, kalau klaim pemasok saya aktifkan, maka ada fitur klaim. Klaim itu biasanya kalau sertifikasi CAP biasanya ada Bapak Ibu untuk fitur klaim digunakan. Jadi di pembelian, nah muncul klaim pemasok. Tapi karena kejadiannya itu retur, berarti hanya di retur saja Bapak Ibu. Jadi cuma mengurangi hutang. Pemasoknya itu kita isi PT Boga Abadi. PT Boga Abadi tertanggal 20 Januari 2018. Setelah itu retur dari faktur kita pilih per tanggal 12.
ini nggih, sesuai dengan transaksi yang ada, yaitu tanggal 12. Nah, kita ambil, nah yang diretur hanya tepung maizena. 100 nggak apa-apa, nanti kita tinggal edit biar diganti nilainya jadi 10. Gitu nggih. 10 harga 12.000. Lanjut. PPN-nya default sudah pakai yang 10%. Nominalnya sudah sama, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti di info lainnya itu ada ke alamat, kalau memang tidak tahu karena tidak wajib, ya tidak wajib maka tidak usah diisi. Yang diisi itu saya menyarankan cuma keterangan saja, retur karena tepung rusak. Gitu nggih. Retur karena tepung rusak sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Di info lainnya tepung maizena jumlahnya 10. Oke. Jadi ini merupakan langkah retur. Retur adalah mengembalikan barang yang rusak. Terserah nanti itu barangnya mau diapakan oleh mereka, kita tidak tahu. Yang penting hutang kita berkurang. Gitu. Oke, kalau sudah kita simpan Bapak Ibu. Oke, itu merupakan transaksi tanggal 18. Oke, nah ini transaksi 19. Oke, untuk transaksi 19, perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Flor Indonesia dengan informasi sebagai berikut. Oke, pelunasan prinsipnya itu kalau kita dapat uang itu ada dua kemungkinan. Masuknya di kas dan bank, masuknya penerimaan, atau di penjualan, masuknya di penerimaan penjualan. Nah, kapan kita masuk di kas dan bank penerimaan kalau itu penerimaan di luar dari transaksi umum kita atau transaksi persediaan. Jadi maksudnya ke penerimaan seperti dapat bunga bank. Nah, kayak gitu. Itu masuknya di penerimaan. Akan tapi kalau melakukan pelunasan, karena dapat dari pelunasan, oh, perusahaan melakukan pelunasan. Kalau pelunasan itu pembayaran, gitu. Karena kita yang keluar uang. Kalau kita yang melunasi hutang kita, berarti maksudnya di pembelian, pembayaran, pembelian. Gitu. Jadi intinya tergantung dari transaksinya. Kalau ada hubungannya persediaan, maksudnya selalu di penjualan atau pembelian. Kalau ada hubungannya dengan di luar itu, misalnya dapat membayar listrik. Nah, pembayar listrik itu kan tidak ada hubungannya dengan pembelian penjualan, maka masuknya di kas dan bank, masuknya di pembayaran. Kalau dapat bunga bank di penerimaan. Karena perusahaan kita melunasi hutang kita, maka di sini pembelian, lalu pembayaran pembelian. Jadi masuk di pembelian lalu pembayaran pembelian. Pembayaran ke kita melunasi ke PT Flor Indonesia ya. Jadi PT Flor Indonesia. Banknya dengan pembayaran melalui bank. Nomor buktinya kita off-kan biar bisa kita aktifkan 1102 2018 01.00009 gitu ya. 1102.2018.001.00009. Tanggal bayarnya tanggal 22 Januari 2018. Oke, kita ambil dari transaksi sebelumnya yang mau dilunasi yang atas nggih, yaitu transaksi tanggal 1. Gitu nggih. Sesuai dengan keterangan yang di sini melunasi yang 8.900.000 transaksi yang tanggal fakturnya yang tanggal 1/12 itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tanggal pembayaran masih nol, jadi harus kita refresh biar berubah jadi 8.900.000 juga. Gitu. Dan untuk info lainnya, lalu kita isi cek atau giro. Kalau cek atau giro biasanya ada nomor cek, ini wajib diisi. CG spasi B71177. Lalu tanggal ceknya itu yaitu tanggal cair cek per 31 Januari 2018. Nah,
Keterangannya pelunasan pelunasan untuk nomor faktur s- strip 1829 27 827. Oke, sudah sama dengan nominalnya 8.900.000. Cek giro CG ini tanggal ceknya 31.01.2018 dan keterangannya sudah oke. Kalau sudah, maka transaksi 19 sudah selesai. Gitu Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya transaksi tanggal 20 itu oke. Setelah transaksi 20 kita break sebentar nggih. Mungkin 2 atau 3 menit karena untuk menjaga bagi yang ada yang ketinggalan gitu nggih. Karena saya yakin bisa jadi ada yang ketinggalan bukan gara-gara apa, bisa jadi gara-gara masalah jaringan kadang-kadang nggih Bapak Ibu nggih di tempatnya siapa tahu seperti itu. Jadi nanti setelah tanggal 20 kita break 2 atau 3 menit. Setelah itu nanti kita akan lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Karena kalau dikebut bisa, cuma kita khawatir ada yang ketinggalan. Karena biasanya kalau transaksi satu ketinggalan itu udah nggak niat, Bapak Ibu nggih. Sudah, waduh nanti aja wis lihat rekamannya. Tapi kita mengusahakan biar nanti bisa bersama-sama. Oke, kalau penjualan secara kredit ini lebih lebih enak karena di sini cuma ada di faktur penjualan saja tanpa di proses selanjutnya. Jadi penjualan faktur penjualan. Jadi nggak usah diproses pembayaran, nggak usah karena di sini hanya secara kredit. Pelanggannya kita isi sesuai dengan yang ada di sini, yaitu toko kue sehati, tanggalnya per tanggal 23 Januari 2018. Nomor fakturnya kita off-kan, lalu kita isi SI 2018/01 lalu tanggalnya sudah sesuai, ya. Kita tidak melakukan proses ambil karena ini merupakan transaksi pertama. Jadi kita langsung pakai loop. Sekali lagi, Pak, kalau selalu kita pakai loop tanpa ambil apa pengaruhnya? Nanti produknya itu akan apa nyantol di tengah-tengah. Jadi barang di perusahaan Bapak Ibu itu ada banyak tapi nggak bisa dijual. Intinya kayak gitu, nggak bisa diotak-atik lagi karena barangnya belum selesai diproses. Intinya gitu. Karena saya mengalami pengalaman mahasiswa, Pak, jumlah barang saya yang tersedia yang ada di gudang loh masih 200, kok nggak bisa dijual semua ya? Ternyata karena secara dari sebelumnya adik-adik selalu pakai fitur cari ini, tidak diproses ambil. Nah, jadi baru kita boleh pakai ini kalau kita dari transaksi yang terbaru. Tepung sukun, oke, tepung sukun jumlahnya 200. Oke, oke sebentar. Oke, 200. Lalu kita lanjut. Kedua, tepung roti jumlahnya 100. Tak kelihatan, Pak. Ya, selanjutnya tepung terigu 350 belas. Nah, jangan lupa pajaknya diganti dengan tarif pajak 10%. Lalu kita lihat totalnya sudah sama 1, 2, 3, 500. Oke, Hmm. sudah sama. Sekali lagi kalau lupa pajak nggak apa-apa nanti akan diingatkan oleh pihak Accurate. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Lalu di info lainnya tinggal kasih keterangan penjualan secara kredit. Biasanya kalau saya minta ke mahasiswa itu biasanya secara kredit tak tambahi eh,
kepada toko kue sehati. Tapi bebas Bapak Ibu mau mengikuti yang mana karena tidak ada persyaratan khusus. Tanggal faktur pajak disamakan dengan tanggal transaksi. Kalau tidak ada info tanggal pengiriman, nah ini kebetulan ada. Tapi biasanya selalu saya samakan dengan tanggal transaksi juga. Kalau tidak ada keterangan. Oke, oke, sudah sama Bapak Ibu, maka kita selesai di transaksi 20. Oke, untuk selanjutnya kita jeda dulu nggih Bapak Ibu. Mungkin 5 menit, siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau ke kamar mandi atau apa, atau ada yang mau ditanyakan juga bisa, silahkan nggih. Oke, sementara kita jeda dulu 5 menit nggih Bapak Ibu nggih. Nanti 19.55 akan kita lanjutkan kembali. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nggih. Nanti yang mau kamar mandi atau apa silahkan, mau ngambil jasan atau apa silahkan. Nanti 19.55 kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu. Oke.
Oke, Bapak Ibu, karena sudah lewat 5 menit, kalau memang ada yang ketinggalan atau apa yang mau ditanyakan silahkan, nggih, Bapak Ibu. Saya akan lanjut lagi juga. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu kalau ketinggalan atau apa, kita akan menunggu Bapak Ibu. Gitu nggih. Oke, Monggo untuk lanjut. nggih, siap. Oke, Nggih, untuk suwun. selanjutnya, oke, terima kasih banyak, Bu. Oke, untuk selanjutnya transaksi tanggal 21, tanggal 24 Januari 2018, perusahaan menerima penjualan secara tunai dari pelanggan tunai. Penjualan secara tunai. Dari kata-katanya, penjualan itu difaktur, tunai itu ada di proses pembayaran. Jadi ada dua langkah yang ada di sini. Jadi penjualan masuk di faktur, setelah itu penerimaan penjualan. Oke, ke faktur penjualan, pelanggannya kita isi pelanggan tunai, tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi, tanggal 24 Januari 2018. Lalu nomor faktur kita off-kan biar bisa kita masukkan SI 2018, nolnya diganti belakangnya 7. Jadi SI 2016 titik 01 titik 00007. Oke, tanggalnya sudah sesuai nggih 24 Januari. Nah, sekali lagi kalau ini karena ini transaksi pertama maka boleh baru kita pakai loop. Gitu nggih. Lalu di sini ada tepung tapioka sejumlah 400, harganya masih tetap 14.700 sehingga totalnya 5.880.000. Jangan lupa pajaknya diganti tarif 10% gitu. Jadi totalnya sudah sama nggih Bapak Ibu 6468 nolnya 3. Oke. Sudah sama, kita tinggal isi yang kedua. Jadi isinya biasanya dua. Lalu alamatnya nggak ada, nggak wajib. Keterangannya di sini penjualan secara kredit. Tanggal pengirimannya tanggal 24 Januari 2018. Nanti kalau Bapak Ibu menjumpai soal yang tidak ada tanggal pengirimannya, dapat disamakan dengan tanggal fakturnya ya. Karena secara logika itu ketika orang pemesan kan biasanya langsung dikirim gitu. Oke, untuk selanjutnya biaya lainnya itu diperlukan kalau ada biaya lain-lain. Oke, jadi itu saja Bapak Ibu. Karena tidak ada biaya lainnya. Karena tidak ada biaya lainnya, maka ini transaksi yang fakturnya sudah selesai. Meskipun masih belum menyelesaikan transaksi penjualan secara tunai, karena harus diproses pembayaran Bapak Ibu. Di proses pembayaran, banknya dengan menggunakan penerimanya itu kas, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi pakai kas, nomor buktinya kita isi 1101 2018 01, oh ini 1101.2018.01.0001. Nilai pembayaran langsung kita refresh, tanggal bayarnya kita sesuaikan 24 Januari 2018. Begitu. Oke, nomornya sudah, jumlahnya sudah sama, tinggal satu langkah lagi yaitu di info, metodenya dengan tunai, keterangannya penerimaan penjualan secara tunai. Gitu. Baik. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu untuk transaksi tanggal 21, yaitu diawali dari membuat faktur, lalu diproses pembayaran. Oke, kalau sudah, maka tinggal kita simpan. Oke,
Kita lanjut lagi ke 22. Ternyata perusahaan menerima retur penjualan. Nah, berarti barang yang kita jual itu ada yang tidak layak sehingga didapat retur. Jadi di penjualan retur penjualan. Atas penjualan 23. Oke, pelanggannya kita isi yaitu toko kue sehati. Nah, sekali lagi ya, ini harusnya returnya, retur pembelian harusnya, karena ini kopnya toko kue sehati. Tapi nggak apa-apa, kita sudah memahami maksudnya seperti apa. Nomor returnya kita off-kan, lalu kita isi SRT titik 2018 titik 01 titik 00001. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2018. Retur dari kita cari fakturnya itu tanggal 23. Jadi cari yang 23/01/2018. Berarti yang ini nggih, SI 2018 ini nggih. Kita klik, kita ambil. Lalu yang diretur ada tepung sukun. Jadi yang lainnya tidak perlu dicentang. Yang dicentang cuma tepung sukun saja. Lalu diganti bukan 200 karena yang diretur hanya 15. 15. Oke. Kalau sudah kita lanjut. PPN-nya jangan lupa kita sesuaikan dengan tarif PPN-nya 10%. Sehingga yang diretur 225, 22, dan 247, 500. Tinggal kita di info lainnya. Nah, ini returnya ada keterangan barang dikembalikan, barang tidak dikembalikan atau sebagian barang dikembalikan. Ya, kita pakai standar aja ya. Jadi barangnya asumsinya dikembalikan dari toko kue sehati. Gitu nggih. Kalau nggak ada keterangannya, maka kita pilih eh yang defaultnya. Tanggal keterangannya tinggal kita isi bungkus tepung, oke sebentar. Bungkus tepung rusak dan tidak dapat dijual kembali. Gitu, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah berarti transaksi tanggal 22 itu sudah selesai, Bapak Ibu. Tanggal 22 sudah selesai. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 23. Pegawai kas kecil melakukan setor tunai ke bank senilai 6.000. Berarti adanya dari kas ke bank, gitu nggih. Jadi ada transfer. Jadi transfer di sini di kasan bank itu ada transfer. Ini bukan mentransfer, misalnya saya transfer ke Pak Tatas. Nah, itu bukan transfer. Tapi transfer yang ada itu dari rekening perusahaan A ke rekening B. Karena biasanya perusahaan kan punya banyak rekening. Itu nggak ada rekening apa, gitu ya, rekening Mandiri, BRI, BNI. Kalau kita mentransfer dari Mandiri ke BNI, nah kayak gitu. Jadi itu adalah transfer bank. Jadi kita klik transfer bank. Setelah transfer bank itu per tanggal 26 Januari 2018, nomornya kita off-kan biar kita bisa masukkan BT 2016 01 0001. Oke, jadi BT titik 2018 titik 01 titik nolnya 4 kali lalu satu. Dari mana ke mana? Dari kas ke bank. Nilai transfernya senilai 6 juta rupiah saja. Gitu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang diisi tanggalnya tanggal 26 Januari, nomornya kita isi BT 2018, dari mana kas ke bank. Gitu nggih, dari kas ke bank 6 juta. Tinggal
ini kalau ada biaya lain-lain atau biaya admin, itu biasanya kan ada nggih kalau transfer bisa masuk ke sini. Oke, catatannya kita isi setor tunai ke bank senilai Rp 6 juta. Set- Gitu. Jadi sesuai dengan keterangan yang ada di bawah sini. Jadi setor tunai dari kas ke bank senilai 6 juta. Setor tunai ke bank senilai Rp 6 juta. Oke, gitu. Jadi sudah selesai untuk transaksi tanggal 23. Oke, sampai tanggal 23, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke transaksi 24. Aman, G? Oke, kalau aman, saya lanjutkan. Kalau tidak aman, silahkan Bapak Ibu langsung unmute aja, nggih. Karena saya juga tidak bisa melihat kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kebingungan atau apa. Oke, kita lanjut ke 24. Ada penjualan tunai. Oke, penjualan tunai selalu dua langkah, yaitu diawali dari faktur, diakhiri dengan diproses pembayaran. Nah, tapi ada ongkos kirim. Nah, ini dari sebelumnya kan nggak pernah ada ongkos kirim. Sekarang baru ada ongkos kirim. Dan ongkos kirim ternyata dianggap sebagai tambahan pendapatan perusahaan. Logis, karena bisa jadi ketika kita mengirim kan kita minta ongkir. Nah, kayak gitu. Ongkirnya kita masukkan ke kantong sendiri. Makanya masuknya ke pendapatan lain-lain. Oke, kita masuk ke penjualan. Lalu kita lanjutkan. Oke, oke. Kalau putus nyambung tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti dikonfirmasi. Dan nanti karena ini sudah di-record, saya juga akan kirimkan recordnya. Sebenarnya yang kemarin sudah saya buat, sudah saya upload di YouTube. Cuma saya lupa belum mengirimkan linknya. Nanti saya akan sertakan sekalian dengan link pertemuan hari ini, gitu nggih, untuk melihat, gitu nggih. Oke. Kita lanjut lagi ke penjualan. Lalu masuk kemana? Penjualan secara tunai berarti masuknya di faktur penjualan. Penye- Pelanggan tunai. Gitu. Oh, kepada CV Baking Cake. CV Baking Cake. Tanggalnya kita isi tanggal 27/01/2018. Nol waktunya kita off-kan biar bisa kita isi SI 2016 nolnya 08. Nah, tanggalnya sudah oke. Oke, sekali lagi harus diingat-ingat apakah ini transaksi pertama atau tidak. Karena saya ingat bahwa ini transaksi pertama, maka bisa kita loop tepung roti. Lalu kuantitasnya berapa Bapak Ibu? Kuantitasnya ada 200 untuk tepung roti. Harganya 18.900. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada tepung tapioka. Tapioka aja. Tapioka jumlahnya 100, harganya masih sama, stok gudangnya. Oke, lanjut saja. Oke, setelah itu jangan lupa dirubah PPN-nya menjadi tarif 10%. Nah, kalau kita lihat masih ada perbedaan, ini 5775 sedangkan ini 5825 karena ada ongkos kirim yang masuk ke pendapatan lain-lain, Bapak Ibu. Itu masuk ke yang ketiga ini, biaya lainnya. Tapi sebelumnya kita isi dulu sesuai dengan kronologisnya, kita lanjut ke nomor 2. Oke, Bapak Ibu yang tertinggal sama ya. Jadi nanti saya setelah transaksi 25, setiap selesai 5 transaksi akan ada jeda 5 menit. Gitu nggih, untuk membantu Bapak Ibu yang masih ketinggalan juga. Oke, untuk selanjutnya diberikan keterangan penjualan tunai dengan ongkos kirim.
Lalu untuk selanjutnya tanggal pengiriman itu kalau saya bingung biasanya saya samakan dengan tanggal transaksi, tapi kebetulan di sini sudah ada keterangan tanggal pengiriman. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita isi di yang ketiga itu ada biayanya itu masuk ke pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain nominalnya sebesar 100.000. Lanjut. Nah, sekarang sudah sama Bapak Ibu. Sudah sama 5250 subtotalnya, PPN-nya itu 525, ada total biaya 100.000, sehingga totalnya 5875.000. Gitu. Dan ini belum selesai sekali lagi Bapak Ibu. Karena transaksi secara tunai, maka harus diproses pembayaran. Jadi sekali lagi kalau keywordnya ada secara tunai, berarti harus diproses pembayaran. Tinggal kita kerjakan seperti biasa. Ini pada bank sesama nilai pembayaran di refresh, nomor buktinya di off kan biar kita bisa masukkan 1102.2018 titik 01 titik 00010. Tanggal bayarnya tanggal 27 Januari 2018. Oke, yang belum itu tinggal yang kedua yaitu di info lainnya metodenya dengan tunai, keterangannya penerimaan penjualan tunai. Nah, itu merupakan akhir dari transaksi tanggal 24. Begitu, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah disimpan, kelemahannya Accurate juga kita tidak bisa mengecek jurnalnya kalau belum disimpan. Tapi kan tadi barusan sudah disimpan, maka bisa kita cek jurnalnya. Misal ada yang penasaran jurnalnya seperti apa, tinggal kita klik di info lainnya ini ya, bukan di listnya, itu lalu diklik di sini, transaksi terakhir tadi, di warna hijau. Nah, ini kan warna hijau nggih. Itu bisa dicek rincian jurnal. Jadi makanya di sini akan terlihat dari jurnalnya yang sudah digunakan atau yang didapatkan. Gitu. Itu merupakan transaksi tanggal 24. Oke, untuk sesi ini kita akhiri di apa? Oh, untuk bukan sesi ini, maksudnya termin yang kedua ini nanti kita akhiri 25. Setelah itu nanti akan kita jeda dulu 5 menit untuk menunggu Bapak Ibu yang tertinggal. Setelah itu baru kita akan lanjutkan 26 sampai 30 gitu. Oke, kita lanjut ke 20 eh 25 nih. Oke. Nah, di tanggal 25 itu ternyata perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh toko kuis hati dari gudang agar tidak diperjualbelikan untuk perusahaan melakukan penyesuaian. Oke, jadi yang terjadi kan tadi sudah ada kasus retur, nggih. Ya, produk kita tepung sukun itu ternyata ada yang diretur karena rusak. Jadi biar nggak dijual kembali. Itu masuknya namanya di sini. Meskipun di sini sudah ada keterangan ini, nggih, tapi saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu. Jadi masuknya itu di persediaan, lalu masuknya itu di penyesuaian persediaan Bapak Ibu. Oke, itu untuk menyesuaikan. Jadi misalnya ada juga barang barangnya perusahaan berkurang 5 karena digunakan untuk promosi. Itu masuknya di penyesuaian persediaan. Atau tiba-tiba setelah stock opening ternyata barang perusahaan bertambah. Nah, siapa tahu tiba-tiba ada tambahan. Itu juga masuknya di penyesuaian persediaan. Jadi kita masuk di penyesuaian persediaan, tanggalnya kita isi dulu, tanggal 29 Januari 2018. Nomor penyesuaian yang kita off-kan, kita masukkan IA 2018 2018 titik 01 titik 00001. Nah, kita nggak ambil, tapi kita langsung cari di sini. Oke, barang yang disesuaikan itu ada tepung sukun.
tepung sukun, yaitu bertambah atau berkurang karena rusak, maka kita harus kurangi sejumlah 15 bungkus. Jadi kayak gitu nggih. Jadi tepung sukun pengurangan 15. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi di info lainnya, di sini akun penyesuaian ternyata cuma ada ekuitas saldo awal. Harusnya masuknya itu ke beban barang rusak. Nah, sekarang itu baru masuk ke preferensi Bapak Ibu. Jadi di sini itu nggak bisa dirubah jadi beban barang rusak, nggak bisa. Jadi untuk membuat ini harus dimasukkan di pengaturan ada namanya preferensi. Lalu di preferensi ada namanya gitu nggih, Bapak Ibu bisa diikuti nggih. Jadi pengaturan preferensi akun perkiraan lalu di ini kan persediaan. Nah, kenapa hanya ekuitas saldo awal yang muncul? Karena di akun penyesuaian cuma ekuitas saldo awal saja. Jadi harus ditambahkan beban barang rusak. Kalau nggak ada beban barang rusak, berarti harus buat akun baru namanya beban barang rusak. Kebetulan di sini sudah ada, jadi nggak perlu. Kalau belum ada harus dibuat akun dulu di buku besar, di akun perkiraan. Kalau sudah ada, maka tinggal kita input saja di sini. Oke, kalau sudah kita simpan. Jadi saya ulangi di preferensi, akun perkiraan, di persediaan, lalu beban barang rusak. Lalu kita simpan, dan setelah kita simpan, maka di akun penyesuaian muncul beban barang rusak. Nah, itu keterangannya bungkus rusak dan tidak dapat dijual kembali. Gitu, Bapak Ibu. Dibungkus rusak dan tidak dapat dijual kembali. Kalau belum muncul, berarti Bapak Ibu itu belum memasukkan ke preferensi intinya ya. Tadi di akun perkiraan, preferensi, saya ulangi lagi di akun perkiraan, di persediaan, nah di beban barang rusak ini. Gitu, lalu kita simpan. Nah, kalau sudah, maka transaksi 25 itu sudah selesai Bapak Ibu. Nah, demikian untuk termin yang kedua. Kita akan jeda dulu kurang lebih 5 menit Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan juga dipersilahkan. Iya, Pak Tommy, terima kasih. Oke, oke, Istirahat siap. dulu ya. Oke, istirahat dulu. Yang mau kamar mandi juga, yang mau ngambil cas juga bisa atau kemana dulu. Nanti kita mulai 20.05, 20.25. 20.25. Oke.
Ya, tapi gak mau suara nih. Ibu tuh, Mas.
Oke, Bapak Ibu sudah 5 menit, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, yaitu transaksi 26. Ini sudah masuk ke transaksi-transaksi penutupan, Bapak Ibu. Gitu. Oke, jadi ini merupakan transaksi-transaksi akhir. Oke, transaksi tanggal 26 yang pertama tanggal 31 Januari 2018 melakukan penyesuaian beban asuransi. Nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal merupakan nilai asuransi untuk 1 tahun. Oke, berarti dapat dipahami Bapak Ibu bahwa asuransi di muka itu untuk 1 tahun. Berarti kita lihat di sini Bapak Ibu di buku besar. Oke, setelah itu kita masuk ke mana ini? Lalu kita masuk di akun perkiraan dulu, Bapak Ibu. Lalu kita list di sini warna hijau. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa saldo awal asuransi. Jadi kita klik asuransi. Nah, ketika kita klik keluar, ternyata asuransinya itu ada 48 juta. Nah, asuransi ini untuk 1 tahun. Karena untuk 1 tahun berarti kita bagi 12. Berarti per bulannya berarti 48 dibagi 12 itu ada 4 juta rupiah. Itu nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi kita akan buat jurnal umum yaitu beban asuransi pada asuransi DBR di muka sebesar atau senilai 4 juta rupiah. Kita nggih. Jadi masuknya di buku besar, lalu jurnal umum, tanggalnya kita isi tanggal 31 Januari 2018. Tipenya jurnal umum, nomornya kita off-kan biar bisa kita masukkan JV 2018 010029. Oke, nolnya 3 kali lalu 29. Nah, akun perkiraannya tadi kita sudah tahu bahwa beban asuransi senilai tadi berapa nggih? 4 juta nggih? 4 juta pada asuransi dibayar di muka senilai 4 juta gitu. Jadi karena 48 dibagi 12 itu 4, jadi kita masukkan 4 juta. Jadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 4 juta gitu. Tinggal menambahkan yang kedua yaitu keterangannya penyesuaian penyesuaian beban asuransi Januari 2018. Gitu saja, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan transaksi asuransi. Jadi untuk asuransi, pertama kita cek dulu di akun perkiraan berapa nominal asuransi dibayar di muka, kita bagikan 12 karena keterangannya untuk 1 tahun. Setelah itu baru kita jurnal beban asuransi pada asuransi di muka, dibayar di muka. Gitu. Oke, kalau sudah, maka tinggal kita simpan, Bapak Ibu. Simpan. Nah, selanjutnya transaksi yang kedua atau transaksi ke-27 itu eh pencatatan bunga bank. Oke, pencatatan bunga bank itu masuknya di kas dan bank lalu penerimaan. Kenapa kok tidak masuk ke penjualan? Karena ini bukan transaksi umum perusahaan. Nah, ini merupakan contoh baru masuk di penerimaan. Di penerimaan, kasnya itu pada kas atau bank di sini. Dari bank keterangannya. Berarti di sini pilih bank.
Tanggalnya tanggal 31 Januari 2018. Nomor buktinya di off kan, lalu kita isi 1102 titik 2018 titik 01 titik 12311 gitu. Nah, untuk yang di sini berbeda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum tadi kan debit kredit kita isi. Nah, di sini itu kita tinggal memilih kontra akunnya dari bank apa, yaitu masuknya di pendapatan lain-lain. Jadi di sini cuma kita isi pendapatan lain-lain tanpa memilih ini debit atau kredit. Nah, gitu. Karena ini cuma kontra akunnya dari akun bank senilai 276.000 gitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada keterangan debit kredit. Jadi terusnya seperti ini. Seperti ini saja. Jadi tanggalnya diisi bank. Jadi kalau di jurnal bank pada pendapatan lain-lain. Gitu kalau di jurnal. Banknya di sini, pendapatan lain-lainnya di sini. Oke, tinggal di info lainnya. Kalau ada nomor cek, di sini nggak ada. Pemberinya seharusnya ada bank ya, tapi nggak usah diisi, nggak apa-apa. Catatannya pendapatan, pendapatan bunga bank. Itu saja Bapak Ibu. Tanggal 27. Oke, pendapatan bunga bank. Kalau sudah, ini tinggal kita simpan Bapak Ibu. Nah, oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke transaksi 28. Nah, ini merupakan yang challenging biasanya ya, atau sedikit apa namanya? Menyulitkan gitu, nggih. Jadi di sini tuh kalau sebelumnya itu berbeda, maka nanti hasilnya itu berbeda juga di rekonsiliasi PPN gitu. Nah, pertama sebelum kita melakukan rekonsiliasi PPN, ini digunakan untuk apa? Jadi kita akan menolkan PPN masukan dan juga PPN keluaran. Nanti kalau PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, berarti kan kita ada hutang PPN atau PPN kurang bayar gitu. Tapi kalau PPN masukannya lebih besar daripada PPN keluaran, kita malah ada PPN lebih bayar atau eh, ya apa ya istilahnya kayak PPN premi PPM atau apa gitu ya istilahnya. Tuh. Tapi saya lebih suka dengan istilah PPN kurang bayar atau lebih bayar. Gitu. Tapi sangat jarang gitu Bapak Ibu PPN masukan itu lebih tinggi daripada PPN keluaran totalnya. Karena pastinya lebih tinggi harga jual daripada harga beli. Jadi secara umum pasti ada utang PPN kayak gitu. Oke, pertama kita klik daftar laporan dulu untuk melihat berapa sih nilai yang mau direkonsiliasi, yaitu di daftar laporan, diklik daftar laporan. Setelah itu di sini ada namanya pajak, gitu nggih. Jadi di scroll ke bawah nanti ada tulisannya pajak. Nah, di sini ada rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kita klik 01 2022 2018 nggih. Sampai 31 2018. Jadi selama rekonsiliasi bulanan. Karena memang PPN itu biasanya dihitung per bulan. Tampilkan. Nah, kita akan melihat ternyata PPN keluaran nilainya ini 7.829.500. PPN masukannya itu hanya 47.474 gitu nggih. Jadi di PPN keluaran 7 juta, PPN masukannya 474. Berarti masih ada PPN kurang bayar atau hutang PPN senilai 7355.000. Jadi intinya kita menolkan PPN masukan dan menolkan PPN keluaran gitu nggih. Nah, untuk PPN keluaran, nah saya akan menunjukkan PPN keluaran. Nah, ini. Jadi kalau PP keluaran
Itu ini contohnya ini, nggih. Jadi saldo normalnya itu kan ada di kredit, nggih. Jadi nanti tinggal kita debitkan. Nah, gitu. Jadi PPN keluaran nanti didebitkan. Kalau PPN masukan itu di kasus pembelian, nggih. Jadi ini PPN masukan itu kan normalnya ada di debit jadi dikreditkan gitu. Jadi nanti jurnalnya itu kita buat di jurnal umum, oke, buku besar, lalu jurnal umum. Nah, tanggalnya kita isi 31 Desember Januari 2022, 2019, mohon maaf nih, karena 2018 nih. Karena saya sering transaksi, kalau di kelas seringnya 2022. Lalu CV 2018 01.00031. Sudah. Nah, di sini kita pilih akunnya. Pertama kita nolkan PPN keluaran dulu. PPN keluaran. Nah, ini kan dua. Kodenya dua itu hutang. Jadi memang harus didebitkan. Nah, tapi oke, kita cancel dulu nggih, karena nominalnya belum kita copy. Jadi nominalnya PPN keluaran itu 78 ini. Kita copy. Nah, oke, PPN keluaran. Lalu didebit senilai segini. Oke, 78. PPN masukannya itu senilai 474. Masukan 474. Minusnya dihapus, Bapak Ibu jangan lupa. Lanjut. Dan yang terakhir itu hutang PPN atau PPN kurang bayar. Coba kita lihat PPN itu ada. Nah, ini ada PPN kurang bayar atau hutang PPN senilai 7355. 7355. Oke, sudah sama. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Di PPN keluaran 7.829.500, PPN masukan 474.500 dan PPN kurang bayar 73.550. Kalau lupa punya saya kok beda, itu bisa jadi ada transaksi penjualan atau pembelian yang nggak sama dengan saya. Tapi kalau misalnya punya Bapak Ibu beda semua dengan saya, bisa jadi punya saya yang salah loh ya. Jadi bisa konfirmasi ke saya, karena bisa jadi kan saya ada keluputan kayak tadi sudah diingatkan seharusnya tepung apa, saya keliru tepung yang lain gitu. Nggih. Keterangannya di sini kita isi sesuai keterangan ini rekonsiliasi PPN bulan Januari 2018 gitu. Iya. Pak Tommy, maaf tanya. Untuk Ya, PPN keluaran kok pakai minus Pak Tommy ya di debit itu. oh ini nggak minus Bu PPN keluaran. Kalau di Oh iya. daftar laporan, kalau daftar laporan tidak. Ini cuma Oh, pengurang aja ini jadi minus. Padahal aslinya enggak. Jadi nanti keterangannya pakai standarnya, debitnya itu ini nggih. Jadi tinggal iya. kita isi. Terus yang kedua Nggih. Pak Tommy, untuk Nggih. menulis nominal PPN keluaran, misalnya ditulis manual nggak pakai kopi, Oh nggak pakai kopi boleh. paste tadi bisa ya Nggih. nggak masalah ya. Nggih enggak masalah. Cuma kan kalau kopi itu biar cepat saja, Bapak Ibu. Oh Nggih. gitu. Nggih. Iya, iya. Nggih, Bu Sulfa. Nggih. Iya, terima kasih. Nggih. Oke, setelah itu Bapak Ibu kita akan simpan Bapak Ibu untuk transaksi rekonsiliasi. Nah, tinggal dua transaksi. Sebentar lagi sudah selesai untuk transaksi CV Surya Sejahtera. Oke. Membayar listrik, air, dan telepon. Ya, pastinya kas dan bank lalu masuk di pembayaran Bapak Ibu. Gitu nggih. Jadi di pembayaran
Kas dan banknya itu masuknya di dengan menggunakan melalui bank. Jadi kita ikuti bank, tanggalnya tanggal 31 Januari 2018. Nomor buktinya kita off-kan biar bisa kita otak-atik 02.2018.01.0012 gitu nggih. Jadi 1102.2018.01.0012. Oke, tanggalnya udah sama, tinggal kalau pembayaran sama kayak yang tadi nggih. Jadi di sini itu sudah ada akun bank. Jadi kontra akunnya apa? Pembayaran listrik. Coba beban listrik ada apa enggak? Listrik, listrik. Ada. Kalau ada, tinggal kita isi nominalnya 1789500. Oke, 1789500. Oke, 1789. Jadi, kalau di jurnal, karena pembayaran, maka beban listrik air telepon pada bank senilai 1789500. Gitu. Oke, kalau sudah, tinggal di keterangan sini. Ceknya nggak ada penerima. Seharusnya penerimanya biasanya PLN, PDAM, dan sebagainya. Tapi kita nggak usah karena tidak ada keterangannya. Tinggal catatannya pembayaran listrik, air, dan telepon. Atau istilahnya biasanya apa, beban utilitas gitu, nggih. Biasanya, nggih. Jadi tinggal kita isi seperti ini, 1789500. Sudah selesai. Tinggal transaksi terakhir, yaitu menghitung penyusutan aset. Nah, kalau menghitung penyusutan aset, langsung saja pakai proses akhir bulan. Jadi perusahaan proses akhir bulan. Jadi nggak perlu di jurnal umum. Pak, kalau saya lebih suka pakai jurnal umum, boleh apa nggak? Boleh. Jadi nggak apa-apa. Jadi untuk penyusutan aset bisa pakai jurnal umum. Tapi karena sudah diberikan fasilitas oleh pihak Accurate, kenapa kok tidak kita manfaatkan? Jadi makanya kita manfaatkan. Proses akhir bulan itu digunakan untuk menyesuaikan dua hal. Jadi menyesuaikan beban penyusutan dan yang kedua itu untuk penyesuaian kurs kurs kalau punya mata uang asing. Karena kebetulan di sini cuma satu mata uang, maka di sini cuma fungsinya cuma untuk penyesuaian depresiasi saja. Jadi per Januari eh tahun 2018 gitu saja Bapak Ibu. 2018. Jadi Januari 2018 dan disimpan. Jadi cuma begitu saja. Januari 2018 disimpan. Nah, nanti kita coba lihat di sini itu akan keluar jurnalnya Bapak Ibu. Jurnal penyusutannya gimana? Beban pada akumulasi, beban pada akumulasi, dan beban pada akumulasi. Gitu. Jadi langsung dibuatkan jurnal penyusutan secara otomatis. Nah, dengan demikian itu merupakan akhir dari eh, transaksi. Nah, untuk selanjutnya maka kita akan cocokkan dengan neraca, nggih. Saya lupa ada yang berbeda atau enggak dengan ini, tapi nanti kita cek dulu, nggih. Jadi untuk melihat sesuai dengan ini ada keuangan lalu neraca. Di neraca kita isi di sini aslinya ada neraca standar, neraca multi periode, dan neraca induk skontro. Bebas. Kalau mau disamakan kita pakai neraca induk skontro, tapi saya biasanya pakai neraca standar. Sama aja hasilnya, nggih, Bapak Ibu, nggih. Karena hasilnya juga sama saja. Jadi per 31 Januari 2018 kita tampilkan. Nah, cuma bedanya tampilannya di sini satu-satu kayak gini. Nah, enak kalau saya mau mencocokkan dengan mahasiswa. Biasanya saya samakan. Ini sudah sama. Nah, oh ternyata sudah oke. Jadi sudah sama dengan yang ada di kunci jawaban, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau nyata standar. Dan setelah itu ada laba rugi standar. Saya download dulu laba rugi standar. Itu di di keuangan ada laba rugi standar. Setelah itu 01 01 01 01 2020. Sebentar.
01.01.2018 sampai 31.01.2018. Oke, kita tampilkan. Nah, oke. 29.5. Oke, kurang lebih sudah sama. Ini cuma kepotong. Gitu, nggih. Jadi seperti ini Bapak Ibu, 79, 307, 22, 78. Oke, ini cuma kepotong. Jadinya nggak apa-apa, ini kepotong biar Bapak Ibu juga penasaran kira-kira berapa gitu nggih. Jadi separuh kasarannya ditutup-tutupi biar nanti Bapak Ibu kalau sudah benar ya prediksinya sudah sama. Oke, kalau sudah saya download, nanti saya akan kirimkan di grup. Dan biasanya yang saya gunakan juga, yang saya bagikan ke mahasiswa itu di buku besar keseluruhan jurnal. Jadi untuk menunjukkan seluruh jurnal yang sudah kita kerjakan selama ini. Jadi sampai 31.01.2018. Jadi kalau ada yang berbeda, itu saya suruh melihat di keseluruhan jurnal saya. Nah, kalau tadi server kayak tadi, itu biasanya kesalahan jaringan. Jadi nggak apa-apa, tinggal kita refresh saja. Jadi itu biasanya masalah jaringan Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kalau belum, saya ulangi lagi deh. Yang di buku besar keseluruhan jurnal 01.01.2018 sampai 31.01.2018 kita tampilkan. Oke, ini kok zong kok hitam nih. Oke, saya coba refresh lagi deh. Siapa tahu dari database-nya ini yang bermasalah. Oke, nah ini masih loading terus ini ya. Kayaknya mungkin dari pihak Accurate-nya, gitu, atau database-nya atau sistemnya. Karena ini berbasis online, jadi ya begitu nggak. Kalau ada permasalahan di database, maka ya seperti ini. Coba saya close saja, terus saya buka di sini. Oke, oke. Masih loading. Oke, nanti saya kirim saja nggih, Bapak Ibu untuk keseluruhan jurnalnya. Nanti biar Bapak Ibu bisa melihat kalau ada yang kok berbeda, berarti coba dicek di keseluruhan jurnal nanti ke Bapak Ibu. Karena di sini masih loading terus, kayaknya mungkin ada maintenance atau sesuatu sesuatu yang ada masalah di pihak Equity pusatnya. Oke, mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu ya untuk hari ini. Maka saya akan stop dulu untuk recordingnya biar nanti bisa untuk ini bisa segera untuk saya upload nanti.